Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Izin teman-teman, khususnya kepada Ibu Usna pada mata kuliah Al-Quran Hadis sebagai ujian akhir semester atas nama Muhammad Mirza Noval dengan NIM 22, 20, 20, dan 67. Pada pembahasan yang pertama, kita masuk kepada suratul Fatihah, surah pembuka. Di dalam ayat ini, secara gamblang, Allah mengatakan bahwasanya pada ayat pertama, sebutlah nama Allah itu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang Allah itu segala puji baginya. Allah ulang lagi, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah tempat kita nanti akan kembali kepada hari pembalasan. Hendaklah kita hanya menyembah kepadanya, dan hendaklah kita hanya meminta dan memohon hanya kepadanya. Dan tujukanlah kita kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Allah kasih nikmat, para anbiya, para sholihin, dan para orang-orang yang diberi nikmat lainnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita diminta untuk berlindung daripada sifat orang yang Allah sesatkan dan yang Allah murkai. Lalu siapa yang Allah sesatkan dan yang Allah murkai itu? Dikatakan yang Allah sesatkan itu adalah kalangan-kalangan kaum Nasrani, yang dia itu sudah tahu bahwasanya menyembah patung itu suatu kesesatan. Ya sudah jelas-jelas Allah turunkan nabi di kalangan mereka, kitab di kalangan mereka, tapi mereka masih menganggap bahwasanya patung dan menyembah Yesus, menganggap bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah Tuhan. Inilah yang sebenar-benarnya Allah sesatkan. Lalu yang Allah murkai siapa? Mereka orang-orang Yahudi, karangan-karangan umat-umatnya Nabi Musa alaihissalam. Mereka itu sudah benar-benar melihat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan mata mereka, tapi mereka malah mendurhakai. Mereka masih tidak mau percaya. Bahkan mereka itu ada yang pura-pura percaya, ada juga yang mereka itu kenapa seakan dilabelkan sebagai orang-orang yang Allah murkai. Mereka itu menggunakan kepintarannya tapi tidak paham akan zatnya Tuhan yang seaslinya gitu. Itu dalam Quran suratul Al-Fatihah. Lalu asbabun nuzulnya yang dijelaskan oleh Gus Baha dalam kitab Abwabul Faraj. Beliau mengatakan bahwasanya ketika suratul Fatihah ini turun, itu para jin jahat dan semua kalangan-kalangan iblis, mereka itu ketakutan, kocar kacir, takut dengan surah ini turun, karena begitu besar dahsyatnya yang Allah turunkan ini akan membawa kebaikan bagi manusia. Maka ketika surah ini turun, itu dedengkot iblis atau rajanya iblis, dia ketepar, bahasa kita itu ketepar, langsung dia kepanasan, dia seakan-akan begitu sakitnya, bahkan sampai ditanya oleh para anak-anak buahnya, kenapa ini wahai iblis, kenapa engkau seperti kesakitan yang begitu sangat? Sesungguhnya suratul Fatihah ini kalau dibacakan bagi manusia, mereka akan menjadi pelindung baginya, menjadi syifa, menjadi penyembuh baginya, menjadi pelindung, menjadi asyifa, menjadi keberkahan bagi siapa yang membacanya. Makanya mereka membuat delegasi itu setelah turun ayat ini supaya kita manusia dilupakan daripada membaca suratul Fatihah. Maka alhamdulillah kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunaikan sholat. Mungkin tadi kita sudah sholat subuh walaupun masih telat, mungkin kita nanti sholat zuhur dan terus sebagainya. Itu rasakan setiap Al-Fatihah yang kita baca itu adalah begitu besar manfaatnya Allah kasih kalau kita benar membacanya dengan hati dan dengan lisan dan dengan pikiran yang kita jalankan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dilanjutkan pada Quran surah Al-Falaq dan An-Nas. Kedua ayat ini, kedua surah ini berbarengan Allah turunkan kepada Nabi SAW. Kenapa? Di dalam surah ini banyak, selain bentuk perlindungan yang Allah kasih, itu ada makna yang begitu besar, begitu bermakna. Contohnya itu dalam Quran surat An-Nas, Allah mengatakan waswisu fi sudurin nas, mereka yang membisikkan di dadanya manusia. Kenapa di dada bukan di hati? Karena hati manusia itu Allah kasih hati nurani yang suci. Jadi setan itu tidak bisa masuk ke dalam hatinya manusia. Jadi kalau misalkan ada bisikan-bisikan yang buruk, itu datangnya di dada.
Siapa yang bisikannya? Setan-setan yang ada mengalir di aliran darah kita ini. Akan tetapi hati kita yang suci yang Allah berikan ini, dia akan memberikan otomatis kalau kita misalkan ingin melakukan kesalahan, ini pasti salah. Itu bisikan hati dan bisikan setan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Maka dikatakan dadanya manusia itu tadi bahwasanya setan itu tidak akan Allah kasih izin masuk ke dalam hatinya manusia, karena hati manusia itu sifatnya suci. Nah gitu. Jadi selain perlindungan, ternyata ada makna-makna yang begitu dalam seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya di dalam yang setiap Allah kasih surah, baik itu suratul An-Nas, suratul Falaq, itu benar-benar manfaatnya luar biasa teman-teman. Seperti juga di dalam Quran suratul Falaq, Allah mengatakan di situ supaya kita itu berlindung dari apa? Dari kejahatan di malam hari, dari kejahatan makhluk-makhluknya Allah, dari kejahatan semua yang ada itu, baik itu orang yang hasad kepada kita, baik itu jin yang dari kiriman orang lain yang mungkin membenci kita. Nah ini dalam Quran surat ini, ketika itu Nabi SAW itu pernah disakit kena sihir, maka Allah itu menurunkan surah ini supaya Allah memerintahkan untuk sebagai asyifa, sebagai penyembuh dan sebagai perlindungan kepada Nabi SAW. Bahkan dikatakan oleh salah satu ulama kita bahwasanya kalau kita ingin mendapatkan manfaatnya surat kedua ini, maka bacakanlah di rumah-rumah kita, dawamkan di rumah kita minimal 1 kali sehari. Jangan sampai kita luput daripada membaca suratul Falaq dan suratul An-Nas. Insya Allah kalau kita membaca itu, tidak hanya diri kita yang mendapat perlindungan dan dapat penyembuhan, tapi keluarga kita, tetangga kita, bahkan orang-orang yang mendengarkan kita yang membaca itu. Selanjutnya kita lanjutkan Quran surah Al-Maun. Allah mengatakan di situ ancaman bagi siapa? Bagi mereka yang dia itu tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi? Mereka yang menghardi anak yatim. Sampai Allah tuh benar-benar mengatakan ara'aital-ladzi yukazzibu biddin. Allah ancam mereka dengan sebagai orang yang mendurhakai agama. Kenapa alasannya? Apa kaitannya mendurhakai agama dengan menghadi anak yatim, dengan tidak mau berinfak? Mungkin kita sudah pernah dengar teman-teman, bahwasanya hakikat atau sebenar-benarnya di dalam kita itu beragama Islam ialah hablu min Allah dan hablu minan nas. Jadi hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Maka yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat itu bukan seberapa banyaknya sholat kita, seberapa banyak ngaji Al-Quran yang kita belajari, seberapa banyak ilmu yang kita ini. Bukan itu. Itu hubungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan itu semua. Tapi hubungan kita dengan manusia itu yang manusia tunggu. Bagaimana tutur kata kita, bagaimana sikap kita gitu. Jadi mereka yang mendurhakai anak yatim, menghardi, mengejek mereka, tidak mau mendermakan harta, membantu sesama manusia, mereka itu belum sempurna. Mereka masih harus benar-benar dikoreksi. Makanya dalam surat ini Allah mengancam mereka sebagai yang mendurhakai agama. Lalu pada Quran surah Al-Kafirun, Allah mengatakan di situ, dari surahnya aja itu kita sudah paham bahwasanya ini untuk orang-orang yang kafir atau orang-orang yang masih menutup diri daripada enggan mau masuk Islam. Pada ayat pertama, qul ya ayyuhal kafirun, katakan bagi mereka orang-orang yang beriman, sampailah nanti pada ayat antum a'budu ma ta'budun, sesungguhnya pada agamamu lah agamamu, agamaku dan agamaku. Kenapa? Ini mengajarkan kepada kita semua bahwasanya Allah itu ingin kita tuh benar-benar bertauhid kepadanya, tidak menyembah selain daripadanya, tidak meyakini daripada selainnya. Bahkan sampai ketika itu asbab nuzulnya, Nabi SAW itu didatangi oleh orang 2 Yahudi, menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau misalkan kami 1 tahun mengikuti agamamu, menyembah Tuhanmu, berdoa kepada Tuhanmu, tetapi ketika itu 1 hari saja engkau ikuti ibadahnya kami, ikuti kepercayaannya kami. Langsung Allah menjawab kepada Nabi SAW untuk memberikan ayat ini kepada mereka, bahwasanya seberapapun kau memberikan, bahkan sampai ketika matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk supaya berhenti daripada menyampaikan tauhid ini, aku tidak akan pernah lepaskan tauhid ini, meskipun aku dengan nyawaku, kata Rasulullah, dan
berisiko di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwasanya kita sudah sama-sama paham teman-teman, kalau sudah menyangkut tauhid dia ada toleransi lagi teman-teman. Bahaya sekali. Maka kita harus wanti-wanti bagaimana pembatasan daripada kita itu bersosialisasi, bagaimana kita cara menghargai, bertoleransi kepada orang-orang yang belum berislam gitu. Lalu pada Al-Quran, surah Ali Imran ayat 190 dan 191, Allah mengatakan di situ, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya di dalam pengadaan penciptaan langit dan bumi, pengadaan siang dan malam, itu Allah ingin memberikan eksensi bahwasanya zat Allah lah yang mengatur semuanya ini. Adanya malam dan siang tadi yang tidak bisa dibuktikan dengan sains, bagaimana itu bisa terjadi, itulah kekuasaan dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu Quran surat Ali Imran ayat 159 pun Allah tuh berkata kepada Nabi Muhammad SAW, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku berlemah lembut kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengasarkan, yang memberikan kejelekan kepada Nabi, baik itu dengan tutur kata menghina Nabi, baik itu dengan perbuatan menjatuhkan karakternya Nabi, menjatuhkan namanya Nabi, bahkan ingin membunuhnya Nabi. Tapi berkat rahmat Allah, sesungguhnya kalau tidak atas rahmat Allah, pastilah Nabi Muhammad SAW itu akan berlaku keras kepada mereka, dan pastilah mereka ikut menjauhi Islam. Nah, inilah berkatnya tadi Nabi SAW berlaku itu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang itu dapat mudah menerima Islam dengan baik. Selanjutnya pada Quran surah Al-Isra ayat 32, Allah mengatakan di situ, wala taqrabuz zina. Ini ayat ini larangan bagi kita untuk mendekati zina. Zina itu apa? Zina itu adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan, antara kelamin gitu, yang bertemu dalam satu tempat, itu namanya zina. Tapi ada juga turunan-turunan zina yang lain seperti zina mata dan zina tangan, zina pendengaran dan lain sebagainya. Nah gitu. Kalau dalam Quran surah An-Nur ayat kedua itu ada lanjutannya tentang larangan zina tadi, jangan mendekati gitu, karena setan itu selalu ada di antara dua laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Lalu pada Quran surah An-Nur ayat kedua Allah mengatakan az-zaniyatu waz-zaniyat. Inilah derah bagi mereka yang sudah terlanjur ke zina tadi, sampai ke hubungan intim tadi antara laki dan perempuan yang bukan mahram, maka deralah mereka dengan derah yang 100 kali derah kalau dia belum menikah. Tapi kalau sudah menikah ada lagi turunannya, bahwasanya dirajam atau nanti ikuti persyaratan syarat konstitusi terhadap suatu negara itu sendiri. Pada Quran surah An-Najm ayat ke-39 Allah mengatakan di situ, wa alaisa lil insana ma sa'a, bahwasanya setiap manusia itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia peroleh. Nah, kalau dia berlaku baik, insya Allah yang dia tuai pun nanti baik. Kalaupun dia nanti menanam buruk, maka dia pun nanti akan mendapatkan sesuatu yang buruk. Begitulah ini seperti yang dikatakan Mas Sa'ad tadi. Lalu pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 Allah mengatakan di situ bahwasanya sesungguhnya wahai manusia, ya ayyuhallazina, ya ayyuhan nas, Allah menciptakan kalian bisa saja dengan satu suku, satu agama, tapi Allah menghendaki lain. Allah menghendaki kalian bersuku-suku, berbeda-beda berpendapat, berbeda-beda ras, berbeda-beda warna kulit. Untuk apa? Untuk sekalian saling mengenal, untuk saling kalian mengenal tadi, untuk mewarnai bumi ini, buminya Allah Subhanahu wa taala ini dengan berbagai macam manusia yang berbeda-beda, tapi tetap dengan kalimat la ilaha illallah. Lalu saya ingin membahas lanjut tentang Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang benar-benar luar biasa bagi saya. Ini ayat turun sebagai surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakan Muhammad kepada mereka. Siapa ya Allah? Orang-orang yang melampaui batas. Apa maksudnya melampaui batas ini? Sudah benar-benar terjerat dalam kubangan dosa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan mereka katakan kepada mereka, jangan pernah berputus asa. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sampaikan sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni segala bentuk dosa. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih.
Masya Allah, dalam surat ini teman-teman, Az-Zumar ayat 53, surat cinta dari Rabb kita. Allah Maha tahu kalau kita tuh banyak salah. Tapi teman-teman perlu diingat, mereka yang banyak salah tapi menyadari kesalahan dan memperbaiki dengan kesungguhan, mereka yang jauh lebih dekat daripada Tuhannya ketimbang mereka yang kesehariannya melakukan ibadah tapi tidak pernah merasa salah, tidak pernah merasa berdosa, dan selalu benar, bahkan menyalahkan orang lain, tidak mau membantu sesama, bahkan tidak menyadari bahwasanya untuk memperbaiki diri dia menjauh lebih baik. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang jauh dari Allah, teman-teman. Tapi tetap semelampaui batas apapun kita sebagai manusia biasa yang penuh dosa, Allah masih menunggu taubat kita. Ingat pesan saya, tetaplah bertobat meski engkau pendosa yang hebat. Lalu sampai kita kepada surah terakhir, yaitu surah Al-Hujurat ayat 12, mengenai Allah mengatakan di situ bagi setiap orang-orang yang beriman untuk menjauhi berprasangka buruk. Ya ayyuhalladzina amanu ajtanibu zanni ala zan. Sesungguhnya setiap di antara prasangka itu adalah prasangka buruk. Makanya untuk kita tuh benar-benar memperbaiki daripada setiap prasangka-prasangka. Kalau bisa kita pastikan dulu keabsahannya sebelum kita menerima pasti suatu kabar itu. Lalu pada surah terakhir, yaitu surah Al-Anfal ayat 72, Allah mengatakan di situ bagi setiap mereka kalangan orang-orang yang ingin berhijrah, baik itu dari. Lalu pada Quran surah Al-Anfal ayat ke-72, Allah memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman ketika ingin berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka hendaklah kita itu saling melindungi sesama kaum muslimin, saling menjaga kalau ada yang ingin yang ingin menjahati kita.